Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ikramana bi khalafatihi min jami'il 'alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irtanim khamsan qabla khamsin, hayatuka qabla mautika wa syababuka qabla haramika wa sihhatuka qabla saqamika wa faraghuka qabla sughlika wa ghinaka qabla faqrika. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian dari rahmat Allah kepada insan manusia, maka siapapun yang terlahir ke permukaan bumi ini, baik dari keluarga kaya maupun miskin, raja atau rakyat jelata, mukmin maupun kafir, semuanya diberikan modal yang sama. Modal yang sama itu adalah hidup, masa muda, sehat, waktu luang, dan kekayaan. Rasulullah menyebutnya irtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara dalam kurung modal yang Allah berikan kepada kita itu. Qabla khamsin, sebelum datang 5 perkara yang pasti menghapuskannya. Modal ini sementara, harus dimaksimalkan dengan baik. Belum menyebutkan hayatuka qabla mautika, hidupmu sebelum dihapus oleh kematianmu. Wasyababuka qabla haramika, masa mudamu sebelum dihapus oleh masa tuamu. Wa faraghu wasihatuka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum terhapuskan oleh masa sakitmu. Wa faraghuka qabla sughlika, masa senggangmu sebelum terhapus dengan masa sempitmu. Wa ghinaka qabla faqrika, dan masa kayamu sebelum terhapus oleh datangnya kemiskinanmu. Sementara Allah menegaskan hendaknya kita bersegera untuk meraih karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa badaghi fima atakallahu daral akhirah, dan bersegeralah kamu untuk meraih karunia Allah di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, akan tetapi jangan kau abaikan bagianmu di dunia. Yang namanya segera berarti tidak boleh lambat-lambat. Gerakan yang disegerakan berarti harus full power, tidak boleh setengah-setengah. Karunia yang kita ingin raih di surga, ada juga karunia ini di dunia. Tertinggi karunia yang Allah sediakan adalah bahagia. Kebahagiaan di surga abadi untuk selama-lamanya. Maka untuk meraih kebahagiaan di akhirat itu 5 modal yang diberikan oleh Allah betul-betul harus dimaksimalisasikan. Lewat masanya tidak akan terulang kembali. Mari kita lihat yang pertama. Hayatuka qabla mautika, hidup ini harus dipelihara sebelum datang kematian.
Bahkan kita harus pahami bahwa kematian hanyalah sebuah gerbang sementara yang wajib kita lalui justru untuk menyambut kehidupan yang lebih abadi di sana. Maka keabadian hidup ini harus dipelihara. Bagaimana cara memelihara keabadian hidup itu sendiri? Pertama dengan iman. Imanlah yang membuat hidup semakin hidup. Bukan hanya beriman, tapi tumbuh kembangkan keimanan itu untuk meraih tiket takwa dengan cara apa? Amal soleh. Dan saking sayangnya Allah sama kita, paket amal soleh itu pun sudah dikirimkan dalam bentuk 5 rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, saum, haji adalah tools untuk meraih tiket takwa. Hanya dengan takwa, orang-orang beriman akan digiring masuk dalam surga berombong-rombongan. Allah menyebutnya wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya akan digiring masuk ke dalam surga berombong-rombongan. Maaf, masuk surga tidak ada yang individualis, tidak ada yang egois, tapi semuanya berombong-rombongan. Oleh karenanya amal soleh saja tidak cukup, harus diiringi dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak sebanyak-banyak orang berbuat baik, cegah sebanyak-banyak orang untuk sedikitnya orang untuk melakukan keburukan. Dengan kata lain, sebisa mungkin keburukan itu zero dalam kehidupan kita, sepanjang kita masih berperan dalam kehidupan itu sendiri. Lantas apalagi? Sedekah diperbanyak. Kenapa? Sedekah memperkuat jejaring sosial. Sedekah akan menjadi amal yang pertama kali disesali orang ketika sudah datang kematian. Makanya Allah betul-betul mengingatkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Dan belanjakanlah, sedekahkanlah dari apa yang sudah Allah rezekikan kepadamu sebelum datang kepada seseorang di antara kalian ajal atau kematiannya. Lantas dia berkata, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, tolong undur sedikit saja datangnya ajal ini sampai waktu yang dekat. Alasannya apa? Fa asaddaqa wa aku minas solihin. Supaya aku bisa bersedekah dan aku bergabung dengan orang-orang soleh, menjalankan rukun Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kan kata Allah, wala ya'khirul nafsan idza ja'a ajaluha. Allah sudah tidak bisa lagi mengundur. Tibanya kematian juga sudah ditentukan waktunya. Hayatuka qabla mautika. Pelihara hidup dan keabadiannya dengan poin-poin tersebut di atas. Yang kedua, syababuka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda itu durasinya teramat sangat singkat. Sejauh yang khotib cermati, kalau merujuk pada usia 15 tahun dianggap masuk usia muda, maka paling banter hanya 35 tahun. Dengan kata lain, kemudaan bertahan dari umur 15 hanya sampai 50 tahun saja. Itu pun akan segera terhapuskan dengan ketuaan di setiap periodik antara 5 sampai 10 tahun. Sebut saja biar lebih mudah, seorang gadis ketika usia 15 tahun, pertama kali dia mencoba lipstik di bibirnya, yang ada dalam benaknya adalah gemuruh pujian. Dia ingin yang tercantik, yang terbaik. Demikian pun kita. Ketika usia masih seperti itu, apapun yang kita lakukan, kita ingin menjadi yang terdepan, dipuja dan dipuji. Tapi masuk 20 tahun sudah beda. Wanita pakai lipstik hanya sekedar kebutuhan pemerah bibir supaya tidak terlihat pucat. Baik pria maupun wanita usia 30 tahun, berbeda lagi cara berpikirnya, cara berperilakunya. Yang namanya berdandan tidak terlalu penting, yang namanya branded. Yang penting setiap hari pegang duit. Kenapa? Supaya dapur ngebul. Usia 40 tahun sudah beda lagi cara berpikirnya. Sudah tidak berpikir lagi yang namanya tongkrongan, kemana-kemana, gerundang-gerundung. Sudah tidak ada lagi. Yang ada dalam benak pikirannya adalah bagaimana tetap bisa mendampingi pasangan hidup dan membesarkan anak. Sudah sangat sempit dunianya, sudah teramat sangat tua dari sisi psikologi. Bahkan padahal pada saat itu bisa jadi hamparan kenikmatan dunia yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, masa muda yang terbaik adalah dilakukan untuk 3 hal. 35 tahun supaya produktif betul adalah lakukan 3 in 1, 3 dalam kesatuan.
belajar, berkarya, beribadah. Ketiganya hanya bisa maksimal dilakukan di saat muda. Begitu datang ketuaan, jangan untuk bekerja, jangan untuk ngangkat, berangkat menuntut ilmu saja bisa jadi orang sudah sangat lemah. Bahkan pada sebagian orang harus dipapah, ada yang didorong. Bagaimana mungkin dia akan menuntut ilmu? Daya tangkap semakin menurun. Maka itu hanya bisa dilakukan di saat muda. Mumpung 35 tahun ini masih ada, kerjakan semuanya dengan baik. Supaya apa? Masuk hari tua. Kalau sudah biasa ibadah, maka tidak menjadi berat. Kalau sudah biasa bekerja, maka akan semakin pandai memahami nuansa kebatinan orang lain. Dengan kata lain, sikapnya akan arif bijaksana. Ketika ia rajin menuntut ilmu, tuanya akan semakin seperti istilah tua-tua keladi. Semakin tua, semakin jadi. Jadi yang dimaksud itu adalah pohon keladi kalau sudah tua, direbus, begitu mau dimakan, dibuka, itu merekah dan kemudian rekahannya bagus. Beda dengan keladi muda. Ketika masih muda direbus, dibuka itu masih agak susah. Masa muda sebelum datang masa tua, kata Nabi, maksimalisasikan. Berikutnya apalagi? Sehatuka qabla sakamika. Masa sehatmu pelihara. Ketika kita paham bahwa kesehatan itu adalah aset, maka khotib menggambarkan ibarat sebuah kain. Kesehatan itu harus dipola. Kain mau dipakai buat apa? Daleman apa luaran? Atas apa bawahan? Kesehatan juga begitu, harus dipola. Pertama adalah pola hidup atau gaya hidup. Bergaya boleh, gegayaan jangan. Minum air putih menjadi gaya hidup, tetapi minum whisky, brandy itu gegayaan. Lantas apalagi? Pola aktivitas. Aktivitas itu sebaiknya diatur menjadi 3 bagian, sebagaimana para nabi dan rasul dan juga orang-orang soleh terdahulu. Mereka menggunakan waktunya dengan pola yang baik, dengan pola aktivitas yang baik. Aktivitas yang ia lakukan adalah aktivitas hubungan dirinya dengan Tuhannya, aktivitas dirinya dengan masyarakatnya, dan aktivitas dirinya dengan dirinya. Ketika berbicara tentang pola aktivitas, ada kerja, ada tidur, dan lain sebagainya, jangan lupa ada istilah me time. Jika tidur adalah me time, maka untuk menjaga kesehatan, yang lain dari itu adalah olahraga. Olahraga adalah me time. Hak tubuh untuk dijaga kesehatannya. Makanya Nabi tidak pernah meninggalkan olahraga. Orang-orang soleh menjadikan olahraga bagian dari aktivitas kehidupannya. Karena mereka sadar itulah pola hidup yang harus ia jaga, pola aktivitas yang harus ia jaga. Yang ketiga adalah pola makan. Makanan yang dianjurkan oleh Allah kepada kita adalah halalan thayyiban, halal dan baik. Halal menurut pandangan syariat, baik menurut kesehatan. Jikalah beling itu halal, tapi ia tidak baik untuk kesehatan, maka jangan coba-coba makan beling. Kurang lebih begitu pesannya. Maka jaga, kata Nabi, kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Berikutnya, wa faraghuka qabla syughlika, masa senggangmu sebelum datang masa sempitmu. Apa yang harus kita lakukan di saat masa senggang? Cobalah sholatnya di awal waktu. Sebelum pekerjaan kita mendesak kita, membuat kita sholatnya di akhir waktu. Khotib sering berkelakar. Kebanyakan para pekerja sholat asarnya itu agak ambigu. Kenapa? Ketika adzan asar berkumandang, dia pikir tanggung sedikit lagi. Begitu waktu bergerak, tanggung sudah mau selesai. Begitu pekerjaan selesai, dia lihat jam, beberapa menit ke depan sudah akan maghrib. Begitu dia berwudu, bertakbiratul ikram, Allahu Akbar, takbiratul ikramnya disambut muadzin adzan maghrib. Tadi sholatnya niatnya adalah sholat asar, dalam keadaan sholat hatinya bergumam, itu adzan maghrib apa bukan? Gelap. Jadi sholat asarnya berubah menjadi sholat gelap. Itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Manfaatkan waktu senggang itu untuk memanage kegiatan dengan sebaik-baiknya. Terakhir penutup, Nabi menyebutkan waghinaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum datang masa sempitmu. Sebelum datang masa miskinmu. Berbicara kekayaan, jika kita sandarkan kepada harta benda, maka
Tidak ada manusia pun di dunia ini sebenarnya yang betul-betul miskin papapuna, kecuali mereka yang hanya punya satu lembar pakaian yang melekat di badan. Seperti kondisi saudara kita di Gaza, Palestina hari ini, kondisi ini banyak. Nah, kita rata-rata punya pakaian lebih dari satu. Dan selebihnya itu banyak yang tertumpuk di lemari. Bahkan sebagian kita banyak yang punya pakaian baru tertumpuk di lemari, lupa tidak memakainya. Maka sebaiknya yang seperti itu bagikan kepada sesama. Kenapa? Akan tiba masa di mana kita betul-betul punya pakaian yang melekat di badan. Kisah tragis walaupun lucu tapi tragis sedih adalah gempa Jogja. Seorang gadis ba'da subuh dia mau berangkat untuk kuliah, ternyata terjadi gempa. Rumahnya ambruk, pakainya teruruk, dia lari hanya menggunakan gayung, bahkan dia ngasih tahu orang-orang, wah lindu. Kata wahnya yang dikasih tahu, iku lo doa awakmu. Ternyata dia hanya pakai gayung tanpa selebar benang. Detik itu juga dia miskin, padahal pakaian dia banyak, hanya membawa gayung di atas kepala. Kemiskinan itu datang tak terduga, maka berbagilah ketika kekayaan itu Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan maksimalisasi 5 modal yang Allah berikan kepada kita, masuk kita dalam kelompok ibtigha, orang yang buru-buru cepat-cepat meraih karunia Allah Subhanahu wa taala. Ramadan pun tinggal hitungan hari. Mari kita segera bersiap, tetap kuatkan doa kepada Allah, wa balighna ila Ramadan. Hantar usia kami Rob masuk bulan Ramadan. Di sanalah kita akan betul-betul berlomba, bertanding untuk mendapatkan itqun minanar, orang yang bertakwa yang terhindar dari sentuhan api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ja'alana Allah wa ikum faizin al-aminin wa adkhalana wal muwahhidin faqur bighfir wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa badaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa asin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadil hajat. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.